Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara menjawab soal PTS untuk matematika kelas 12 SMA. Untuk video yang pertama tentang dimensi 3 sudah ada di video saya yang lain. Yang ini adalah video yang kedua tentang statistika. Soal yang nomor 11, tentukan rata-rata atau min dari data berikut ini. Ini ada datanya, ada nilai, kemudian ada frekuensi seperti ini. Untuk mencari rata-rata, kita bisa menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama itu adalah sigma fx. Sigma itu jumlah ya, dibagi sigma f. Untuk yang kedua, ini menggunakan rata-rata sementara ditambah sigma f kalikan d, kodenya, dibagi sigma f dikalikan interval. Nah, untuk menghitung ini, kita perlu di sini tuh f kali x. Nah, ini nilai itu x. F kita kalikan, kemudian nanti kita jumlahkan. Nah, kita ngitungnya biar enggak lama, biar enggak manual, kita menggunakan ini aja. Kita menggunakan Excel saja. Datanya kita masukkan sini berapa nih? 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Kalau ngitung manual nanti terlalu lama. Ini frekuensinya berapa nih? 5, 7, 6, 6, 5, 9, 7. Kemudian ini F kali X-nya dikalikan berarti sama dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, nanti kalau kita tarik begini, ini berarti perkalian semuanya. Dan ini jumlahnya. Sigmanya berarti sama dengan kita jumlahkan pakai sumatif, sum. Nah, jumlahnya adalah 45, frekuensinya tinggal kita tarik ke bawah. Ini adalah F kali X 3195 untuk rata-rata. Untuk rata-rata berarti sama dengan sigma Fx ini dibagi dengan sigma F. 71. Jadi ini tinggal diisi di sini berarti ini jumlahnya dia 45. Kalau tadi dihitung, mana tadi? 45,3195. Sigma Fx-nya itu 3195. Kemudian kalau dibagi rata-ratanya adalah sigma Fx dibagi sigma F. Itu sama dengan 3195 dibagi 45 ketemunya 71. Tadi 71. Jadi ini dihitung ya, ini 275, 420. Berapa ini? 30, 390, 420. 375, 720, 35, 56, 56, 595. Ini. Nah, ini 595, 3. Nah, kalau misalkan ngitung manual akan lama seperti ini. Makanya ada rumus yang kedua ini yang lebih mudah. Tapi harus difahami rumusnya ada kode-kode di sini. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tentukan rata-rata sementara itu dari X ini. Misalkan rata-rata sementara adalah 70. Nah, tak kasih warna yang lain aja ya. Ini rata-rata sementara 70. Nah, begitu. Kemudian kita kasih kode rata-rata sementaranya itu berarti kodenya 0. Kemudian ke kirinya atau yang sebelumnya kodenya -1, ini -2. Ini berarti -3. Setelahnya berarti ini 1, 2, sama 3. Karena di sana adalah F kali D. Ini D kode. F kali D. Frekuensi ini kalikan kode. 5 kali -3, -15. 7 kali -2, -14. 6 kali -1, -6. 6 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 9 kali 2, 18. 7 kali 3, 21. Tinggal dioperasikan aja. Ini -20. -20. Tambah ini berarti
35. Kalau yang ini berarti berapa? Min 35 sama plus 39 ini ya. 39 berarti 44. 44. Berarti sama dengan masih 9. Nah, sudah. Berarti rata-rata sama dengan rata-rata sementaranya. Kita tulis dulu aja. Ditambah sigma F kali D dibagi sigma F dikalikan interval. Sama dengan 70 ditambah sigma FD-nya itu 9 ini. Dibagi sigma F-nya itu 45. Intervalnya dia 5. Kenapa? Karena selisihnya ini 5 ya. 55 ke 60 itu tambah 5, tambah 5, tambah 5. Intervalnya dia 5. Maka menjadi rata-rata sama dengan 70 ditambah 9 bagi 45 itu 1/5 ya. 1/5 kali 5 itu 1. 71. Sama juga dengan ini tadi 71. Jadi kalau yang cepat pakai rata-rata sementara. Yang penting rata-rata sementara langkahnya adalah menentukan rata-rata sementaranya itu berapa dari X. Kemudian dikasih kode 0, kodenya 0. Kemudian untuk data sebelumnya itu kodenya adalah -1, sebelumnya lagi -2, -3, sesudahnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, setelah itu dikalikan F kali D, frekuensi kali kodenya tadi berapa, lalu dijumlahkan sigma FD-nya ketemunya 9 ini tadi, baru dimasukkan ke rumus. Rata-rata adalah rata-rata sementara ditambah sigma FD dibagi sigma F, kemudian dikalikan intervalnya. Ketemunya sama yaitu 71. Oke, tadi juga cara memakai Excel-nya tadi seperti itu caranya. Nah, berikutnya nomor 12 diketahui data nilai siswa sebagai berikut. Rata-rata sudah diketahui 7,5 dan siswa dinyatakan lulus jika nilai di atas rata-rata. 7,5 berarti sekitar di sini ya. Merah lagi. Di atas rata-rata berarti ini. Maka tentukan berapa banyak siswa yang lulus. Berarti A ditambah 3 tambah 3. Itu adalah siswa yang lulus. Sekarang A-nya berapa? Kita cari A-nya berapa. Nah, A-nya itu kita bisa menggunakan katakan rata-rata sementara jadi bisa atau sigma sigma fx juga bisa. Kalau sigma fx berarti ini f kali x di sini kita kalikan aja 5 kali 2 10, 6 kali 4 24, 7 kali 8 56. Kalau angkanya kecil kalikan gini gak apa-apa. 8 kali A 8A, 3 kali 9 27. Ini 30. Kita jumlahkan di sini itu berarti berapa ini? 14 tambah 6 20 plus A. Kalau yang sini dijumlahkan ini 56 ya. Ini 80 90 90 tambah ini 120 berarti 147 plus 8A. Benar enggak ini? Ini 80 90 tambah ini 120 tambah ini 147 plus 8A. Nah, rata-ratanya ketemunya 7,5 itu ternyata sama dengan sigma fx 147 plus 8A dibagi sigma f yaitu 20 plus A. Tinggal dikalikan aja. 7,5 kali 20, 75 kali 2, 150 berarti 150 plus 7,5A. Ini ya, 20 kali 7,5, 150. Kemudian A kali 7,5, 7,5A. Sama dengan 147 plus 8A. Berarti pindah ke sini, 150 dikurangi 147 sama dengan 8A, kurangi 7,5A. Ini berarti berapa ini? 3, 8 kurangi 7,5. Berarti setengah. Ini juga bisa, 0,5 juga bisa. Nah, berarti 3 kali 2, 6. Berarti A-nya 6. Berarti yang lulus itu sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 3. 12. Jadi yang lulus tentukan berapa banyak siswa yang lulus. Yang lulus adalah 12 anak. Caranya seperti ini. Ini tadi 0,5 juga bisa. 3 dibagi 0,5. 30 dibagi 5. Sama kayak gitu juga. 3 dibagi 0,5.
30 dibagi 5 sama dengan 6. Oke, itu adalah soal nomor 12. Berikutnya, untuk nomor 13 sampai 18 gunakan tabel berikut. Nah, tentukan rata-rata dan seterusnya itu. Sekarang saya kalau mau cari rata-rata itu yang diperlukan adalah XI. XI itu adalah tengah-tengah. Data tengah. Tengah-tengah 20, 21, 22, 23, 24. 20, 21, 22, 23, 24. Tengah-tengahnya adalah 22, 20, 21, 22, 23, 24, 22. Kemudian ini karena selisihnya itu dia 5, maka ini berarti 27 tengah-tengahnya. Kemudian ini 32. Kemudian ini berarti 37, 42, 47, 52. Ini adalah XI. Karena dia ada intervalnya begini, berarti kita cari tengah-tengahnya dulu untuk mencari rata-rata. Rata-rata kita menggunakan rata-rata sementara aja nomor 13 ini ya. Biar lebih paham rata-rata sementara. Rata-rata sementara kita ambil dari XI. Bisa diambil dari manapun. Misalkan ini 37, ini boleh. Atau 32, 27, 22 boleh. Yang penting kalau rata-rata sementara dikasih kode 0. Atasnya dia min 1. Atau sebelumnya ini min 1, kemudian ini min 2, ini min 3. Dan ini 1, 2, 3. Kemudian di sini dikalikan F kali D. F kali D. 4 kali min 3 min 12, 8 kali min 2 min 16, 10 kali min 1 min 10, 13 kali 0, 0, 25 kali 1, 25, 30 kali 2, 60, 10 kali 3, 30. Ini berarti berapa ini? 38 ya. 38 sama ini berarti min 8. Min 8 berarti 17. 17 tambah 60. Berarti jumlahnya adalah 77. Itu adalah FD. Rata-rata sementaranya diambil 37. Untuk sigma FD-nya 77. Nih. Kemudian sigma F-nya berapa ini? Kita cek. Ini 40, 50, 50, kemudian ini sudah 50. Kemudian yang ini 12 tambah ini 25 tambah 25 50 berarti 100. Nah, rata-rata sigma F-nya 100. Berarti rata-ratanya rumusnya adalah rata-rata sementara ditambah sigma F kali D bagi sigma F dikalikan interval. Intervalnya berapa? Ini jaraknya ini. Nah, kita cek 50 sampai 54 itu berarti 50, 51, 52, 53, 54. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan bulat. Berarti ini intervalnya nanti 5. Rata-rata sementaranya dia 37. Yang ini 77 per 100 kalikan 5. Jadi 77 kali 5. 35. 35. 38 dibagi 100 3,85 berarti 37 ditambah 3,85 berarti 40 ya, 0,85. Itu adalah rata-ratanya 40,85. Oke. Berikutnya modus. Ini tuh rata-rata datanya tadi ya. Modus datanya berarti ini saya copy dulu aja. Bentar. Ini datanya sudah saya copy. Untuk modus itu rumusnya adalah tepi bawah kelas modus TB ditambah D1 plus D2 dikalikan interval. D1 itu apa? Selisih frekuensi modus dengan sebelumnya. D2 itu selisih frekuensi modus dengan sesudahnya. Jadi modus adalah frekuensi yang terbesar. Ini berapa ini? Ini adalah
kelasnya modus 30. Berarti tepi bawahnya itu adalah sebelumnya ini. 45 itu batas bawah, 45 dikurangi setengah. Berarti 44,5 itu adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian D1. Frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum. Berarti 30 dikurangi sebelumnya dia 25. 30 kurangi 25. 5. Ini. Kemudian D2 itu adalah frekuensi modus dikurangi S sesudah. Berarti 30 dikurangi 10. Sama dengan 20. Nah, tinggal dimasukkan intervalnya sama kayak tadi ngitungnya. 20 sampai 24 ini 20, 21, 22, 23, 24. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti intervalnya 5. Nah, caranya begitu. Baru dimasukkan ke rumusnya modus. Nah, modus sama dengan tepi bawahnya dia 44,5 ditambah D1-nya dia 5 per 5 ditambah 20. Intervalnya 5. Oke, berarti 44,5 ditambah 5 per 25 kali 5. 25, 25, 1 berarti ya. Bukan 0 ini hasilnya 1. 44,5 ditambah. Ini ada yang beberapa kali ada yang salah ngerjakan. 5 dicoret 25. 0, bukan 01. Berarti 45,5. Jadi modusnya itu adalah ketemunya 45,5. Itu frekuensi terbesarnya di sini, maka modusnya ketemunya dengan hitung-hitungan ini 45,5. Soal berikutnya tentang median. Nah, median itu kita butuh namanya frekuensi kumulatif. Penjumlahan dari ini. 4 ditambah 8, 12. Tambah 10, 22. Ditambah 13, 35. Ditambah 25, 60. Ditambah 30, 90. Tambah 10, 100. Ini adalah frekuensi kumulatif. Kenapa? Karena rumusnya median itu adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya median dikalikan interval. Nah, kita cek setengah N dulu. Setengah N itu sama dengan setengah kali frekuensi. Frekuensinya tadi 100. Setengah kali 100. Berarti dia 50. Nah, 50 itu letaknya di mana? Data ke 50. Data ke 1, 2, 3, 4 di ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Maka data ke 50 itu dia letaknya di sini. Karena data ke 1, 2, 3, 4 sampai 4 di sini. Kemudian 5 sampai 12 di kelas 2. Kemudian 13 sampai 22 di kelas 3. Kemudian 23 sampai 35. 36 sampai 60 di kelas ini dia. Berarti tepi bawahnya baru kita cari. Ini batas bawah dikurangi setengah. Berarti 40 kurangi setengah 39,5 itu tepi bawah. Kemudian frekuensi kumulatif F-nya itu sebelumnya. Sebelum kelasnya median. Karena kelasnya median itu di kelas 5 ini. Maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 35 yang ini. Kemudian frekuensinya median itu yang pas lurusnya median yaitu 25. Nah, intervalnya nanti tetap. Berarti median rumusnya adalah tepi bawah ditambah setengah N min frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya median dikalikan interval. 39,5 setengah N-nya dia 50 dikurangi 35 frekuensi kumulatifnya. Frekuensi mediannya 25 dikalikan 5. 15 dibagi 25 kali 5. Ini 5, berarti 15 bagi 5, 3. 39,5 ditambah 3.
Berarti 42,5. 42,5 itu adalah mediannya. Nah, begitu cara menentukan median. Soal berikutnya, kuartil bawah. Kuartil bawah itu Q1. Sama kayak tadi, kita butuh untuk frekuensi kumulatif. 4, 12, 22, 35, 60, 90, 100. Nah, Q1 rumusnya itu adalah tepi bawah ditambah 1/4 N min frekuensi kumulatif dibagi frekuensinya Q1 dikalikan interval. Nah, cara mencarinya dari 1/4 N dulu. 1/4 kali 100. 25. 25 kemudian tepi bawahnya. Kita cek 25 itu letaknya di mana dulu. 22 di sini, 23 di sini, 23, 24, 25 di sini. Berarti di sini letaknya adalah Q1 di sini. Tapi bawah, batas bawah dikurangi 5, 35 dikurangi setengah. Berarti tepi bawahnya adalah 34,5. Frekuensi kumulatif sebelum dari kelas ini berarti 22. Ini sebelum ini. Kemudian frekuensinya Q1 pas 13. Intervalnya 5 sama. Nah, kita masukkan ke data rumus ini. Q1 sama dengan tepi bawahnya dia 34,5. 1/4 N ini tadi. Tak naikkan dikit. 1/4 N berarti ini tadi. 25. Frekuensi kumulatifnya bagi 22. Per 13 kali intervalnya dia 5. Ini 3 berarti ya. Per 13 kali 5. 15 bagi 13. 15 bagi 13 kita pakai ini tadi aja. Pakai Excel. 15 bagi 13. 1,1538. 1,15 gitu aja, 2 angka. 1,15. 34,5 ditambah 1,15. Jumlahkan berarti 5, ini 6, 35. 35,65 itu adalah Q1-nya atau kuartil bawahnya adalah 35,65. Oke. Soal berikutnya tentang desil ke-8. Rumusnya hampir sama ya. Kita butuhnya yang pertama adalah frekuensi kumulatif juga. 4, 12, 22, 35, 60, 90, 100. Desil itu pembagian menjadi 10. Maka desil ke-8 rumusnya adalah tepi bawah tetap seperti median, seperti kuartil. Di sini desil ke-8 berarti 8/10 kali N. Min frekuensi kumulatif kalikan frekuensinya desil ke-8 kali interval. Nah, 8/10 N-nya tadi itu berarti 8/10 kali 100. Berarti 80. Data ke 80. Kemudian tepi bawahnya. Tepi bawahnya kita cek data ke 80, 60. 61 di sini, 62, 63, 64 sampai 90 di sini. Berarti di sini adalah D8 letaknya. Tapi bawahnya berarti 45 dikurangi setengah. 44,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum ini berarti 60. Kemudian frekuensinya desil ke-8 ini dia
30, intervalnya 5. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. Tepi bawahnya itu adalah 44,5 ditambah yang ini tadi 8/10N, 80. Frekuensi kumulatifnya 60. Bagi 30 dikalikan intervalnya 5. Ini 20 ya, berarti 20 bagi 30, 2/3. Kali 5. 44,5 ditambah 10 bagi 3 berarti 3,33. 3,33333 gitu ya. Kita ambil 2 angka di belakang koma berarti 47,83. Itu adalah desil ke-8. Kemudian persentil ke-15 langkahnya sama kayak yang sebelumnya, jawabnya butuh frekuensi kumulatif. 4, 12, 22, 35, 60, 90, 100. Itu frekuensi kumulatif. Langkah berikutnya apa? Kalau rumusnya persentil 15 tadi ya. Sama dengan sebelumnya, tepi bawah ditambah, kalau 15 ya 15. Persentil berarti per 100. N minum frekuensi kumulatif dikalikan frekuensi persentil ke-15 kalikan interval. Langkah pertama yaitu mencari 15 per 100 N. Berarti 15 per 100 kali 100. N itu sigma F gitu ya. Berarti ini 15. Kemudian baru mencari tepi bawah. Tepi bawahnya itu adalah data ke-15. 12 di sini. 1, 2, 3, 4 di sini. 5, 6 sampai 12 di sini. 13, 14, 15 sampai 22 di sini. Nah, ini adalah letaknya persentil ke-15. Nah, tepi bawahnya berarti ini dikurangi setengah. 29,5 itu tepi bawahnya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti sebelum ini 12. Kemudian frekuensinya persentil 15 itu adalah pasnya ini 10. Intervalnya sama yaitu 5. Nah, kita masukkan ke rumus. P15 sama dengan tepi bawahnya dia 29,5 ditambah sigma. Ditambah ini apa 15 per 100 ini. 15 dikurangi frekuensi kumulatifnya 12 dibagi 10 dikalikan intervalnya 5. Sama dengan 29,5 ditambah ini 3 ya. 3 per 5 ini bagi 10 bisa 3 per 2. 1,5 berarti 29,5 ditambah 1,5. Berarti 31. Itu nilai dari persentil ke-15. P15 sama dengan 31 pas. Nah, itu tadi data berkelompok untuk mulai dari rata-rata, modus, median, ada kuartil bawah, ada desil ke berapa tadi 80, ada persentil ke-15. Nah, sekarang tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku. Nah, kita simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata berarti kita mencari rata-rata dulu. Nah, rata-rata kalau yang ini ya kita jumlahkan aja. Rata-rata ini kita jumlahkan. Tambah 7, tambah 5, 3, 3, 8, 1, 9, 7, 5. Dibagi banyak data berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 10. Nah, kita pakai ini aja. Excel aja biar cepat. 2, 7, 5, 3, 3, 8, 1, 9, 7, 5.
Nah, tak perluas dulu. Ini ya. Berarti kita cari rata-rata, average juga bisa, sum juga bisa. Langsung rata-rata aja ya. Average. Ini kita cari rata-ratanya berapa. Rata-ratanya ketemu 5. Nah, berarti ini ketemunya 50 berarti ya atasnya. 50 dibagi 10 berarti rata-ratanya 5. Nah, untuk simpangan rata-rata, rumusnya itu semua data ini dikurangi rata-rata tapi pakai harga mutlak. 2 dikurangi 5 pakai harga mutlak ditambahkan dengan 7 kurangi 5 harga mutlak. Kemudian 5 dikurangi 5 harga mutlak. Ini tak hapus saja. Buat ini ya lurus. Ini tadi bagi 10. Ini sama dengan 50 bagi 10. 5. Tak tulis di sini. Kemudian 5 kurangi 5 sudah. 3 dikurangi 5. Lagi 3 kurangi 5 lagi. Kemudian 8 kurangi 5. Kemudian 1 kurangi 5. Kemudian 9 ya. Kurangi 5. 7 kurangi 5. Terakhir 5 kurangi 5. Semua data pokoknya dikurangi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10. Nah, itu adalah simpangan rata-rata. 2 min 5 itu min 3. Min 3 tapi harga mutlak jadi 3. 7 kurangi 5 itu 2. 5 kurangi 5, 0. Kemudian 3 kurangi 5 itu min 2. Tapi kita tulis 2 positif. Kemudian 3 kurangi 5, 2 lagi. Kemudian 8 kurangi 5 itu 3. 1 kurangi 5 itu min 4. Tapi karena harga mutlak jadinya 4. Kemudian 9 kurangi 5 itu 4. Kemudian 7 kurangi 5 itu 2. 5 kurangi 5, 0. Pas 10 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Kemudian dibagi 10. Berapa ini? 3 tambah 2, 5. 6, 7, 8, 9. 12. 12 tambah ini 16. 20, 22. 22 dibagi 10 sama dengan 2, rata-rata sementara. Simpangan rata-ratanya ketemu 2,2. Cara seperti itu. Cari rata-rata dulu. Ditambahkan semua dibagi 10 seperti ini. Rata-rata sudah ketemu. Semua data dikurangi rata-rata tapi menggunakan harga mutlak. Lalu dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan banyak data yaitu 10. Ketemulah simpangan rata-rata. Kemudian untuk simpangan baku. Untuk data yang sama ya. Simpangan baku ini kita mencari ragam atau varians dulu. Ragam atau varians. Nah, ragam atau varian itu semua data dikurangi rata-rata sama kayak tadi itu. Jadi ini 2 kurangi 5, 7 kurangi 5. Tapi ini ada kuadratnya. 5 kurangi 5. Dan seterusnya. Sampai belakang tadi itu 7 kurangi 5 dikuadratkan. Kemudian 5 kurangi 5 kuadrat. Semuanya kemudian dibagi juga dengan 10. Itu adalah ragam atau varian. Sebelum simpangan rata-rata. Kan pengurangan ini sama dengan ini toh. Tinggal dikuadratkan aja. 2 kurangi 5 ini sama kayak ini ya. 3 kuadrat 9. 2 kuadrat 4. 0 kuadrat 0. 2 kuadrat 4. 4. 9. 4 kuadrat 16. 16. Kemudian 4. Kemudian 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tadi kuadratkan ini. 3 kuadrat, 2 kuadrat, 0 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 9, kemudian 4 kuadrat, 16, 4 kuadrat, 16, kemudian ini 2 kuadrat, 4, kemudian 0 kuadrat, 0. Dibagi 10. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Berapa ini? 13 tambah 13, 26, 26, 30, 30 tambah 20, 50 tambah
50 tambah ini 66. 66 dibagi 10 sama dengan 6,6. 6,6 atau 66 per 10 gitu aja. Bagi 2 berarti 33 per 5. Nah, ragam atau varians adalah 33 per 5. Pecahan gini. Kemudian simpangan baku ragam atau varians itu rumusnya begini. Lambangnya begini. Kayak S gini tapi kuadrat. Nah, simpangan baku itu rumusnya adalah begini. Berarti akar dari ini. Berarti akar dari 33 per 5. Nah, sama dengan akar 33 per akar 5 dikalikan merasionalkan menyebut ya, kalikan akar 5 per akar 5. Jadinya 1/5 kali akar, kok 35 ini, 33. 33 kali 5 itu 165 ya. Nah, ini adalah jawaban untuk simpangan bakunya, ketemunya adalah 1/5 akar 165. Oke, jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Jika butuh video untuk pembelajaran matematika, juga silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Demikian cara membahas soal dari PTS kelas 12 SMA. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Amin.